Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali pada kuliah online dengan media video di kesempatan ini. Pada saat ini saya akan berusaha menyampaikan materi tentang legal praktek keperawatan. Definisi legal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi legal yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Misalnya, perusahaan yang legal lah yang mempunyai hak hidup di negara ini. Jadi, perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang mempunyai hak hidup di negara ini. Praktek keperawatan. Praktek keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Praktek keperawatan bisa dilakukan di area klinik maupun komunitas atau masyarakat. Sasaran praktek keperawatan yaitu kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit. Itu pengertian dari praktek keperawatan. Legal praktek keperawatan. Dari pengertian legal dan praktek keperawatan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa legal praktek keperawatan merupakan pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum terkait keperawatan. Landasan hukum praktek keperawatan. Perawat perlu mengetahui tentang landasan hukum yang terkait dengan praktek keperawatan yang dilakukannya. Ada beberapa landasan hukum terkait praktek keperawatan yang ada di Indonesia, dan ini perlu diketahui oleh perawat yang akan melakukan praktek keperawatan di Indonesia. Landasan hukum tentang praktek keperawatan di Indonesia antara lain: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan dan seluruh peraturan pelaksanaannya. 2. Undang-undang terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, dan lain-lain. 3. Peraturan perundangan di bawah undang-undang, misalnya PP atau peraturan pemerintah, Perpres atau peraturan presiden, Permenkes peraturan menteri kesehatan, dan permen lainnya, peraturan menteri lainnya. Definisi legal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi legal yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Misalnya, perusahaan yang legal lah yang mempunyai hak hidup di negara ini. Jadi, perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang mempunyai hak hidup di negara ini. Landasan etik praktek keperawatan. Landasan etik perilaku dalam praktek keperawatan yaitu Kode Etik Keperawatan. Kode etik keperawatan berisi A. Muqaddimah atau pembukaan, B. Penjelasan etik tentang hubungan antara 1. Perawat dengan klien, 2.
perawat dengan praktek. 3. Perawat dengan masyarakat. 4. Perawat dengan teman sejawat. 5. Perawat dengan profesi. Itu adalah landasan etik perilaku dalam praktek keperawatan. Sanksi pelanggaran kode etik praktek keperawatan. Apabila perawat dalam melaksanakan tugasnya melakukan hal yang melanggar kode etik, maka akan bisa mendapat sanksi sesuai tingkat pelanggarannya dari organisasi profesi keperawatan, antara lain: 1. Penasihatan. 2. Peringatan lisan. 3. Peringatan tertulis. 4. Pembinaan perilaku. Itu beberapa sanksi pelanggaran kode etik praktek keperawatan. Lanjutan sanksi pelanggaran kode etik praktek keperawatan yang kelima yaitu reschooling. Kemudian yang keenam, pemecatan sementara. Dan yang ketujuh, pencabutan keanggotaan dari organisasi profesi. Asas praktek keperawatan. Praktek keperawatan berasaskan 1. Peri kemanusiaan. 2. Nilai ilmiah. 3. Etika dan profesionalitas. 4. Manfaat. 5. Keadilan. 6. Perlindungan. Dan 7. Kesehatan dan keselamatan klien. Itu adalah beberapa asas praktek keperawatan. Sehingga di sini di dalam melakukan praktek keperawatan perlu berasaskan hal-hal tersebut tadi. Registrasi, izin praktek, dan registrasi ulang. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 menyatakan untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat, Menteri dan Konsil Keperawatan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan mutu perawat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 menyebutkan ayat 1, perawat menjalankan praktek keperawatan wajib memiliki STR. Ayat 2, STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Konsil Keperawatan setelah memenuhi persyaratan. Catatan, STR di sini yaitu surat tanda registrasi. Lanjutan pasal 18 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 ayat 3, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Memiliki ijazah pendidikan tinggi keperawatan. B. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. C. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. D. Memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi. Dan E. Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Lanjutan pasal 18 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 ayat 4, STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 tahun. Ayat 5, persyaratan untuk registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi A. Memiliki STR lama. B. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. C. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. D. Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Masih tentang pasal 18 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, poin E, telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya. Dan F, memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya.
Masih lanjutan pasal 18 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf E dan huruf F diatur oleh Konsil Keperawatan. Ayat 7, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi dan registrasi ulang diatur dalam Peraturan Konsil Keperawatan. Berikutnya adalah pasal 19 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 ayat 1. Perawat yang menjalankan praktek keperawatan wajib memiliki izin. Ayat 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIPP. Ayat 3. SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat perawat menjalankan prakteknya. Lanjutan pasal 19 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 ayat 4, untuk mendapatkan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, perawat harus melampirkan A. Salinan STR yang masih berlaku, B. Rekomendasi dari organisasi profesi perawat, dan C. Surat pernyataan memiliki tempat praktek atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Masih melanjutkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 ayat 5, SIPP masih berlaku apabila A. STR masih berlaku, dan B. Perawat berpraktek di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPP. Berikutnya pasal 20 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 ayat 1. SIPP hanya berlaku untuk satu tempat praktek. Ayat 2. SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada perawat paling banyak untuk 2 tempat. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Perawat yang menjalankan praktek mandiri harus memasang papan nama praktek keperawatan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, SIPP tidak berlaku apabila A. Dicabut berdasarkan ketentuan perundang-undangan, B. Habis masa berlakunya, C. Atas permintaan perawat, atau D. Perawat meninggal dunia. Berikut ini adalah contoh gambar dalam legal praktek keperawatan. Di dalam gambar ini adalah gambar papan nama praktek perawat. Soal evaluasi. Setelah mempelajari materi kuliah online, jawablah soal ini dengan tulis tangan disertai nama, NIM, mata kuliah, nama dosen, tanggal pengerjaan, lalu upload jawaban di e-kampus sesuai waktunya sebagai bukti hadir kuliah online pada materi ini. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan legal praktek keperawatan dalam materi ini? Soal 2. Tuliskan 5 landasan hukum tentang praktek keperawatan di Indonesia. Soal 3. Tuliskan isi pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Demikian materi kuliah yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa diterima dan dimengerti oleh mahasiswa. Apabila ada pertanyaan, silahkan isi komentar di videonya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.